engkau akan dapat menemuinya orang itu, yaitu Nabi Khidir, di tempat bertemunya dua lautan atau Majma' al-Bahrain. Di dalam sejarah, Majma' al-Bahrain ini adalah suatu laut, dua lautan yang terletak di antara lautan Roma dan lautan Persia. Setelah itu Musa bertanya lagi kepada Allah, tunjukkanlah jalan ya Allah menuju ke sana, agar aku bisa cepat-cepat untuk menemuinya. Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul yang sangat keras watak karakternya dan sangat keras kemauannya. Juga Nabi Musa adalah nabi dan rasul yang selalu manja kepada Allah. Setiap ada masalah yang kecil atau masalah yang besar, dia selalu bertanya kepada Allah. Ini karena apa? Ini karena sangat cintanya Nabi Musa kepada Allah, sehingga Nabi Musa selalu ingin dekat selalu dengan Allah, selalu bercengkrama dengan Allah, selalu bersanding dengan Allah. Ini bisa digambarkan dengan cintanya kepada Allah pada saat mau menghadapi Fir'aun. Nabi Musa dilatih oleh Allah untuk menggunakan tongkatnya agar bisa menggunakan tongkatnya secara profesional. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Hai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu?" Nabi Musa menjawab, "Ini tongkat ya Allah, saya gunakan untuk mengembala kambing. Saya gunakan untuk mencari makan kambing, dan saya gunakan untuk hal-hal yang lainnya yang sangat bermanfaat." Sebenarnya yang ditanyakan Allah itu bukan kegunaannya. Allah hanya menanyakan, yang kamu pegang itu apa? Sebenarnya pertanyaan itu dia tongkat sudah cukup. Tapi karena sangat cintanya kepada Allah, kemudian dia ingin menunjukkan kelebihannya kepada Allah, sehingga dia mengatakan berbagai macam cara sebagai wujud atas cintanya kepada Allah. Ini digambarkan dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Kemudian Musa menjawab, "Qala hiya asoi." Secara ini cukup. Cuma karena sangat cintanya kepada Allah, dia mengatakan, "Qala hiya asoi atawakau alayya wa ahashu biya ala gunami waliya biya ma'alibun ukhra." Ini bentuk cintanya kepada Allah yang begitu luar biasa. Sehingga jawaban Nabi Musa sangat panjang lebar. Apakah Allah tidak tahu sesuatu yang ditanyakan atau yang dibawa oleh Musa adalah tongkat? Allah tahu. Cuma itu hanya sebagai pendidikan kepada Nabi Musa atas cintanya kepada Allah, dan sebagai pelajaran kepada Nabi Musa, karena suatu saat nanti Nabi Musa akan menghadapi seorang musuh yang sangat besar, yaitu Raja Fir'aun, sehingga dia akan tahu betul cara menggunakan tongkat secara cepat. Sama seperti kalau manusia secara umumnya, kalau dia mencintai seseorang, dia pasti akan, kalau bertemu akan bercerita berbagai hal cerita tentang hal yang menarik, sehingga selalu dekat dan lain sebagainya. Itulah cinta.
Bagaimana kalau cinta kepada Nabi, kita selalu menyebut nama Nabi dengan membaca sholawat. Karena sangat cintanya, ekspresi cinta itu luar biasa. Cinta itu hanya satu, untuk mengekspresikan kepada yang dicintai ada berbagai macam cara. Sebagaimana kita cinta kepada Nabi, cinta itu hanya satu, untuk menunjukkan ekspresi cinta kepada Rasulullah, berbagai macam sholawat. Banyak yang muncul dengan berbagai macam judul, yang tujuannya hanya satu, menunjukkan cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, orang yang cinta itu pasti akan mentaati apa yang diperintah oleh yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Nabi dan Rasul, kepada Nabi dan Rasul yang cinta kepada Allah, kita wajib mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasul. Mentaati perintah Allah sama mentaati perintah Rasul. Mentaati perintah Rasul sama mentaati perintah Allah. Kita cinta kepada Allah, wajib cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, wajib cinta kepada Allah. Karena itu adalah satu paket. Allah ada pada kita karena Rasulullah. Rasulullah ada pada kita karena Allah. Syukur kepada Allah juga harus syukur kepada Rasulullah. Iman pada Allah harus iman kepada Rasulullah. Kalau ada orang yang iman pada Allah, tidak iman pada Rasulullah, iman orang tersebut akan tertolak. Dan kalau iman tertolak, otomatis ibadah tidak sah dan ditolak oleh Allah. Dengan jawaban Nabi Musa seperti itu menunjukkan bahwa Nabi Musa tidak tahu kalau tongkat yang dibawa di tangan kanannya itu adalah mukjizat. Ini bisa kita lihat dari jawabannya, jawaban yang sangat umum, sebagaimana para mengembala kambing yang membawa benda untuk menghalau kambing pada umumnya. Tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa adalah tongkat yang diberikan oleh mertuanya, yaitu Nabi Syu'aib. Pada waktu Nabi Musa mau pergi ke Mesir bersama istrinya dengan membawa ternak beserta para pengikutnya. Tongkat tersebut adalah tongkat dari Nabi Adam. Nabi Syu'aib adalah seorang nabi yang suka mengoleksi berbagai macam tongkat dari para nabi. Sampai 3 kali Nabi Syu'aib memilih tongkat untuk diberikan kepada Nabi Musa. Setiap kali memilih tongkat tersebut, yang terpilih adalah tongkatnya Nabi Adam. Kemudian tongkat itu diberikan kepada Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, tunjukkanlah jalan ya Allah, agar aku bisa cepat-cepat sampai ke Majmu' al-Bahrain dan bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian Allah berfirman, bawalah kamu seekor ikan yang besar. Apabila ikan kamu nanti bawa, kemudian nanti menghilang, disitulah tempatnya Nabi Khidir. Mengapa Allah menyuruh Nabi Musa disuruh membawa ikan? Kok tidak membawa daging? Ini suatu pertanyaan. Dan ini menunjukkan bahwa kalau ikan kering itu mempunyai tahan lama. Apabila orang pergi perjalanan jauh, alangkah baiknya membawa bekal yang kering, yang tidak mudah busuk. Begitu juga bahwa umat Nabi Musa itu adalah di tempat pesisir. Kita sudah tahu bahwa umat Nabi Musa adalah pekerjaannya nelayan dan pernah dikutuk oleh Allah, kemudian menjadi kera.
Di samping itu, ikan itu adalah petunjuk dari Allah. Segala sesuatu, petunjuk yang datang dari Allah, pasti di akhirnya akan mendapat kebahagiaan atau akan dapat faedah yang bermanfaat. Karena Nabi Musa adalah Nabi yang sangat keras kemauannya, kemudian dia mempersiapkan diri sambil dia mencari teman sebagai teman dalam perjalanan, dan sambil disuruh membawa ikan yang besar sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Keduanya lalu berjalan, dan dalam perjalanan keduanya berjanji, saya tidak akan kembali pulang sebelum bertemu dengan orang yang saya cari, sekalipun akan memakan waktu berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun. Ini digambarkan dalam Al-Quran yang berbunyi, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba.